Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word dengan mudah, cepat, dan rapi. Langsung saja kita lihat, ini ada contohnya. Ya, jadi ini kita akan belajar membuat tabel sederhana bagian satu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, langsung saja kita buat dokumen baru, atau kalau teman-teman menggunakan Microsoft Word versi lain, nah itu bisa dilihat di file, kemudian account. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang versi 2019. Ya, kalau versi di bawahnya atau di atasnya mungkin akan sedikit ada perbedaan letak, tata letak saja, ya. Tapi secara keseluruhan eh, sama untuk perintah-perintahnya, Mas Yan. Ya, kalau teman-teman belum membuka Microsoft Word, berarti silakan dicari saja di sini, misalkan Microsoft Word, ya, ketik saja Word gitu, kemudian diklik. Ya, karena saya sudah membuka, saya langsung pilih menu File, New, ya, kemudian blank dokumen. Nah, di sini, ya. Sekarang kita coba belajar membuat seperti ini. Ya, tentu kita misalkan sebuah tabel itu pasti akan ada judul untuk informasi atau keterangannya, ya. Misalkan di sini kita akan membuat jumlah siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, langsung kita ketik ya, jumlah siswa SD, SMP, dan SMA. Kemudian saya enter karena tahun 2020 sampai 2023 ini di bawahnya. Tahun 2020 sampai 2023. Kemudian saya enter lagi. Nah, di sini ada jarak, ya, berarti saya enter satu kali lagi. Setelah itu kita mulai membuat tabel ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tahun, SD, SMP, SMA, jumlah. Kemudian di bawahnya tahun ada 2020, 2021, 2022, 2023. Seperti ini, ya. Jadi saya tunjukkan. Jadi yang tahun ke bawah, SD ke bawah, SMP ke bawah, SMA ke bawah, jumlah ke bawah, ini disebut kolom. Kalau yang ke sini, nah itu disebut baris. Ya, tahun ke kanan, 2020 ke kanan, ini baris. Nah, sekarang kita lihat ini ada berapa kolom dan berapa baris, ya. Jadi kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom, kemudian barisnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Ya, jadi 5 kolom, 5 baris. Nah, di sini kita pilih perintah, ya, atau kita pilih menu insert, ya. Kemudian di sini kita lihat ada tabel, ya. Nah, di sini bisa nampak, ya, ditampilkan. Nah, jadi kalau misalkan kolomnya 5, kita pilih 5. Jadi 5. Kemudian kalau barisnya 5, ya kita pilih 5 di sini ke bawah. Jadi ini mouse-nya, jadi cukup saya gerakkan saja, tidak saya klik, ya. Jadi 5. 5 kolom, 5 baris. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya kurang lebih akan ditampilkan di situ. Tapi kalau teman-teman misalkan ini kan ada batasnya, ya. Jadi ini dibatasi 10 kali 8. Ya, kalau ingin membuat lebih dari 10 kolom atau 20 kolom, 20 baris, teman-teman bisa klik insert tabel sini. Langsung kita coba, ya, klik insert tabel. Langsung saja sudah dimasukkan di sini nilainya 5. Kebetulan ini 5, ya. Anak panah ke atas untuk nambah, ke bawah untuk mengurangi. Kemudian row-nya atau barisnya itu 5 juga. Kita tambah 5. Ya, kemudian langsung di OK. Nah, maka akan terbentuk kolom seperti ini. Nah, langsung saja kita ketikkan. Jadi di sini tahun, SD, SMP, SMA, jumlah. Jadi saya ketik tahun. Untuk pindah, teman-teman tidak perlu menggunakan mouse diklik seperti ini. Bisa menggunakan mouse. Namun
kurang pergerakannya kurang cepat ya. Jadi teman-teman misalkan ini saya ketik SD, tinggal klik tab saja di keyboard untuk pindah ke kanan ya. Kemudian SMP, SMA, tab jumlah. Ke bawah pun ya kita tinggal tab juga. Jadi tidak perlu pegang mouse ya. Tahun 2020. Nah, ke bawah kalau ingin misalkan nulis tahunnya di bawah baru bisa pakai mouse ya. 2021, 2022, 2023. Nah, sekarang kita isi jumlahnya. Jadi di sini 260. Nah, untuk videonya saya percepat teman-teman supaya nanti tidak terlalu lama. Ya. Baik teman-teman, kita sudah selesai ngetiknya. Nah, sekarang kita melakukan pengaturan atau kita edit supaya menjadi lebih rapi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini posisinya adalah center ya. Jadi ini kita tengahkan ya, kita blok seperti ini atau kita tunjuk saja di sini ya. Kemudian di sini ada center, kita tunjuk di sini ada center. Nah, ini rata tengah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, spasi antara judul baris pertama sama baris kedua itu jaraknya terlalu lebar ya. Kalau sini kan lumayan ya. Nah, tidak selebar yang ini. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman tekan Ctrl A. Jadi ini untuk ngeblok semua pilihan atau untuk ngeblok semua tag yang sudah kita ketik ya. Kita pilih layout. Nah, di sini biasanya ini defaultnya itu 8. Nah, ini kalau saya klik satu saja ini 8. Nah, jadi kalau kita blok seperti ini ya kan, kita pilih. Nah, ini 8. Ini kita ganti menjadi 0. Kalau ingin semuanya langsung ya kita pilih Ctrl A tadi. Nah, di sini kita masukkan 0. Nah, jadi semuanya biar secara otomatis ikut menjadi 0 ya. Nah, kemudian ini huruf tebal ya. Jadi ini kita tebalkan ya, pilih home kemudian tekan B. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, jadi kolomnya lebarnya itu disesuaikan. Jadi ini terlalu lebar. Jadi teman-teman bisa melebarkannya ya dengan cara manual ya. Ini satu persatu. Jadi kalau kursornya saya gerakkan di sini. Nah, di sini ada berubah kursornya ya. Kursornya berubah menjadi anak panah kanan kiri itu. Nah, ini kita sempit. Ini cara manualnya seperti ini. Jadi kita rapikan sesuai kebutuhan ukuran tulisan yang ada di tabel sini. Nah, seperti ini. Ya, kita sesuaikan. Jadi bisa dilebarkan, bisa disempitkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk melebarkan dan mengecilkan baris juga sama ya. Jadi ini kursornya diletakkan di garis posisi baris yang mau dilebarkan ya. Kita klik kemudian kita geser ke bawah. Nah, jadi akan jadi lebih lebar. Nah, kalau kita perhatikan di sini tulisan tahun itu seperti gantung. Ya. Nah, kalau ini kan rapi. Ya, jadi seperti gantung. Jadi caranya supaya tagnya itu tidak gantung ya, ini kita blok atau kita klik. Kalau misalkan satu-satu kita klik kursornya di sini, kemudian kita pilih layout ya, kemudian kita pilih ini align center.
ya. Nah, maka posisinya di tengah-tengah, horizontal center, vertical center. Kalau ingin lebih cepat, di blok semuanya seperti ini, kemudian klik like center. Nah, seperti ini. Kemudian di blok, misalkan ditebalkan, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada warna, ya. Jadi warna kita blok, kemudian kita pilih tabel desain. Jadi tabel desain ini untuk desain tabel, ya. Kalau layout untuk memformat, ya. Kemudian kita pilih warna, terserah teman-teman mau pakai warna yang mana, ya. Nah, selanjutnya di sini ada garis tebal, teman-teman. Ya, garis tebal. Nah, kita pilih tabel desain. Di sini ada, nah ini pilihan. Jadi ada garis putus-putus, garis double 2, garis double 3, garis tebal atas, tipis bawah, dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi kita pilih tebal atas, tipis bawah. Ya, jadi tebal atas, tipis bawah. Nah, ketika muncul kursor seperti ini, langsung aja diklik garis yang mau dirubah menjadi tebal. Sesuai yang kita pilih tadi, ya. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini saya sambil klik mouse, ya, kemudian saya lepaskan. Jadi satu-satu seperti ini bisa. Nah, atau langsung klik, tahan, di drag sampai semua garis itu kena muncul seperti itu. Ketika dilepas, nanti semuanya akan berubah menjadi garis tebal seperti itu. Nah, untuk mengembalikan formatnya, kita tinggal tekan escape saja. Jadi kursornya biar berubah ke normal. Ya, nih. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini juga kalau kita lebarkan, misalkan tahun ini kita lebarkan juga sama, posisinya gantung. Ya, karena tidak kita lebarkan jadi tidak kelihatan gantung. Alangkah baiknya ini juga sama, diberi format, jadi di blok semuanya diberi format ini, like center. Ya, supaya ketika nanti mau dilebarkan itu tetap rapi hasilnya. Ya. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat, ya, ini posisinya di tengah-tengah. Nah, untuk merubah posisi tabel supaya center, nah jadi seperti ini, ya. Caranya klik saja, ini ada tanda panah 4 ini, kita klik. Nah, kemudian kita pilih home, kemudian kita pilih center di sini. Nah, maka posisi akan berada di tengah seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat tabel sederhana. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan cara membuat tabel lainnya dengan format yang lain juga, ya, yang lebih menantang dari yang pertama ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, share, dan komen supaya kami terus semangat untuk membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung kami supaya kami lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.